Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara. Karena sering diejek, seorang pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara tega habisi nyawa rekan kerjanya. Pelaku mengaku sudah mendendam kesal pada korban sejak sebulan terakhir. Lantas bagaimana sebenarnya hubungan pelaku dan juga korban? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Saudara, belum lama ini di Kota Medan, Sumatera Utara, seorang pemuda ditangkap petugas kepolisian sektor Sunggal usai membunuh teman kerjanya. Pelaku mengaku kesal karena sering diejek di hadapan teman kerjanya yang lain. Lalu apakah benar pelaku melakukan hal ini hanya karena sering diejek atau justru ada motif lain dalam kasus ini? Ikuti penelusuran kami. Ejekan dan rundungan membuat pelaku Z tak kuasa menahan kekesalannya kepada korban. Jalan pintas habisi nyawa korban jadi solusi atasi kekesalan pelaku. Tim Gelar Perkara mendatangi pihak kepolisian menggali fakta apakah hanya karena kesal pelaku tega habisi nyawa korban. Menurut polisi, pelaku sudah merencanakan pembunuhan korban sehari sebelum kejadian. Senjata tajam pun disiapkan pelaku untuk habisi korban. Kronologi kasus ini. Kronologisnya berawal dari kita mendapat informasi dari security di pabrik Aqua. Informasi tersebut kita terima adanya pembunuhan pegawai Aqua tersebut. Kemudian kita berserta tim menuju TKP. Setelah sampai di TKP, kita berusaha mencari pelaku yang ternyata masih sembunyi di seputaran pabrik Aqua. Kalau motif pelaku melakukan pembunuhan itu apa? Setelah kita interogasi pelaku, motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut dikarenakan dibully atau diejek oleh korban. Itu sama-sama bekerja di tempat yang sama. Dari hasil pemeriksaan kita, hubungan mereka ini bagaimana? Hubungan mereka memang berteman dan bekerja satu shift. Namun untuk waktu istirahat berbeda. Lebih dulu korban beristirahat, kemudian bergantian setelah korban beristirahat, pelaku yang beristirahat. Disebutkan pelaku ini sering diejek oleh korban. Apakah pelaku membunuh korban ini sudah direncanakan atau tidak? Pelaku melakukan kegiatan tersebut direncanakan karena satu hari sebelum dilakukan pembunuhan, pelaku sudah mempersiapkan pisau yang dia bawa dari rumah, kemudian disembunyikan di gudang di pabrik Aqua tersebut. Dari hasil pemeriksaan kita, sudah berapa lama pelaku memendam niat untuk membunuh korban ini, atau sudah berapa lama dia merasa sakit hati terhadap korban? Dari informasi pelaku, sudah 1 bulan terakhir. Sudah 1 bulan terakhir dibully, diejek oleh korban. Dan yang paling dia tersakiti, pelaku tersakiti adalah kata-kata bahwa wajah pelaku seperti monyet. Apakah kali bertemu dengan pelaku, korban selalu mengejek? Informasi yang kita terima dari pelaku bahwa 1 bulan terakhir, memang setiap hari selama 1 bulan terakhir itu pelaku dibully dan diejek oleh korban. Pelaku kita tangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Bagaimana proses penangkapan?
Setelah kita sampai di TKP, kita ada terima informasi bahwasanya pelaku tersebut adalah bersinyal jet. Kemudian dari informasi pekerja pabrik, dia melarikan diri ke arah belakang pabrik. Kemudian kita telusuri dan kita temukan di salah satu ruangan di belakang pabrik. Apakah pelaku melakukan ini sendirian atau ada yang membantu? Saat melakukan, pelaku sendirian. Terakhir Pak, pasal yang kita terapkan kepada pelaku dan ancaman hukumannya? Kita terapkan pasal 338 untuk 340, ancaman hukuman seumur hidup. Peristiwa ini berawal dari kekesalan pelaku kepada korban yang kerap mengejek pelaku saat istirahat kerja. Pelaku pun mengaku korban tidak pernah meminta maaf usai merundung pelaku. Pelaku merencanakan pembunuhan korban dengan senjata tajam saat sedang makan siang. Pelaku menjelaskan sebelum kejadian pun korban lagi-lagi mengejek pelaku hingga akhirnya pelaku menusuk korban. Tak lama berselang, pelaku pun ditangkap aparat kepolisian atas perbuatan pelaku. Sementara itu, pelaku Z mengungkapkan korban sering kali mengejek pelaku tanpa henti saat istirahat kerja. Meski tak mengenal dekat, pelaku mengaku korban sudah keterlaluan. Bang Zulkarnain, apa alasan abang melakukan perbuatan ini? Saya sering diajakin deh, Pak. Kalau awal kejadiannya? Kejadian pas penikaman itu, Pak. Iya. Pas ini saya mau istirahat, Pak. Saya belum makan. Situ si korban ngejain saya terus, Pak. Terus kenapa sampai tega membunuh gitu? Gimana lah, Pak, posisi saya kan belum makan, Pak. Sudah lama kenal dengan korban? Cuman kenal-kenal lama aja, Pak, nggak pernah dekat. Abang kan dengan korban sama-sama kerja di satu tempat yang sama. Itu komunikasinya bagaimana di tempat kerja? Jarang komunikasi, Pak. Sama-sama bekerja dari awal sama-sama atau siapa yang duluan bekerja di situ? Saya bekerja duluan, Pak. Kalau korban ini mulai mengejek abang tuh sejak kapan? Setahun belakangan ini lah, Pak. Tahun belakangan. Setiap hari ketemu mengejek atau bagaimana? Jarang-jarang, sebulan ini yang sering deh, Pak, ngejek saya. Sebulan terakhir ini aja dia ngejek saya, tuh. Abang nggak pernah cari tahu apa alasan dia itu sering ngejek abang itu alasannya? Saya nggak tahu, Pak. Pernah ditanyakan nggak sama si korban? Kenapa dia sering mengejek? Nggak pernah, Pak. Kan bekerja di suatu tempat yang sama. Setiap kali ketemu dia mengejek atau bagaimana? Iya, setiap kali jumpa diajaknya saya, Pak. Ada alasan atau pada saat momen tertentu dia mengejek atau bagaimana? Nggak ada, Pak. Asal jumpa saya ngomong kayak gitu. Dia memang sengaja mengejek atau hanya sekedar bercanda layaknya teman kerja kan sering bercanda tuh? Kurang tahu, Pak. Kalau yang abang tahu berarti dia mengejek memang betul-betul mengejek, tidak ada bercanda begitu. Iya. Dia pernah minta maaf nggak? Nggak ada, Sekali Pak. mengejek dia minta maaf atau pada Nggak. saat momen istirahat makan bersama minta maaf? Nggak ada, Pak. Nggak pernah minta maaf. Lalu sampai akhirnya memutuskan untuk membunuh korban itu apa yang sampai abang berpikir mendingan dia kubunuh itu? Nggak ada saya berpikir, Pak. Spontan aja saya itu, Pak. Tapi sudah direncanakan. Nggak ada, nggak saya rencanakan. Pisau itu untuk kerja, Pak. Untuk ngapain? Bersih-bersih botol yang kena lem-lem setan itu, Pak. Lalu kenapa abang memutuskan untuk membunuhnya di tempat bekerja, tidak di tempat lain? Karena pas saya posisinya saya belum makan, Pak. Di situ saya diajaknya kayak mana lah, Pak. Membunuhnya pada saat momen apa? Dia lagi bekerja? Enggak, pas dia bangun tidur, Pak. Dia kan kami, Pak, istirahat kan dua shift, ganti-gantian. Nah, dia setiap istirahat, saya mau istirahat, Pak.
pada saat abang membunuh korban, itu teman-teman di tempat bekerja reaksinya bagaimana? Nggak ada, Pak. Gak ada yang tahu atau gak ada yang lihat bagaimana? Nggak ada yang lihat, Pak. Setelah abang membunuh korban, melihat korban berdarah-darah, yang abang lakukan kemudian apa? Nggak ada, Pak. Saya biarin aja, Pak. Korban gak minta tolong? Nggak ada, Pak. Dari kacamata kriminologi, pembunuhan terhadap orang di sekitar memang rentan terjadi, terlebih yang dilatar belakangi rasa sakit hati. Komunikasi yang tidak terjaga dengan baik sering menjadi pemicu munculnya rasa sakit hati yang berujung pada tindak kekerasan. Ini yang dikatakan dengan homo homini lupus, ya, bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Lawannya adalah homo homini socius, bahwa manusia itu merupakan sahabat atau memang bersahabat dengan manusia lainnya. Nah, dalam konteks peristiwa yang terjadi ini adalah suatu faktor yang dikatakan dengan homo homini lupus tadi, bahwa korban memang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Dari rentetan peristiwa dia tumpu, dia tunggu, dan dia pendam. Nah, akhirnya pemicunya pasti akan ada. Nah, dalam konteks ini ketika sudah memuncak dan sampai kepada klimaks, nah ini yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Dia melakukan niat yang memang sudah ada dalam dirinya. Secara psikologis, dalam kriminologi, semua faktor itu dominan. Semua faktor itu hal-hal yang ada dalam peristiwa-peristiwa di sekitar itu sebenarnya hanya pemicu saja sebenarnya. Jadi kalau ada orang merasa diejek, sakit hati, itu hanya pemicu. Nah, dalam teori kriminologi, ketika orang ingin melakukan kejahatan, memang dia sudah meniatkannya. Ketika dia tersinggung, dia sudah meniatkan suatu, saya akan melakukan kejahatan terhadap kamu. Hanya tinggal menunggu kapan saja begitu. Nah, jadi saya katakan itu pemicu. Nah, saya katakan juga bahwa kejahatan itu adalah kebaikan yang nilainya menurun. Memandang siapa? Teman, anak, keluarga, bahkan orang tua. Dalam kasus yang banyak kita temui, kejahatan ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, apalagi hanya kepada teman. Nah, ini tidak menjamin bahwa kejahatan itu tidak akan terjadi. Nah, kejahatan itu berlaku kepada siapa saja, tergantung dari niat pelakunya. Nah, ketika dia ingin melakukan kejahatan, bahkan kepada keluarga kandung sekalipun, ini terjadi. Dan banyak kasus yang demikian. Kita harus lebih responsif kepada orang dan tidak melakukan kalimat, tidak melakukan komunikasi, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat orang tersinggung. Ini konteksnya adalah kita harus saling menjaga, hindari hal-hal yang dapat memicu kejahatan, karena sekecil apapun kalimat itu, ini dapat memicu ketersinggungan, apalagi perbuatan. Jadi lakukanlah komunikasi yang efektif, lakukan komunikasi yang menghindari orang lain bisa mendapatkan siksaan batin sehingga memicu dia untuk melakukan kejahatan. Mengalah untuk menang atau selalu menahan amarah mungkin jadi satu-satunya cara untuk menghadapi rekan kerja yang sering bersikap tidak baik kepada kita. Dan seperti itulah yang seharusnya dilakukan pelaku kepada korban. Karena emosi sesaat hanya akan berujung petaka dan kesengsaraan semata. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV.